Dual Trans di Lolo sana. Di Lolo. Ya itu survei pertama itu. Setelah itu survei kedua di daerah di Dum-Dum masuk Tobelo. Iya. Di sana juga pun di Dual terjadi pindah tanpa di apa nih di Dum-Dum Gual mau masuk Tobelo sana. Pikir wilayah kan luas. Ternyata di sana waktu itu juga Misalnya sedikit ini. Alasan karena Tobelo itu karena gunung, alasan gunung jadi terjadi. Survei ketiga atau terakhir itu surveinya di Sidangoli. Sidangoli waktu itu. Sini sedikit. Survei ketiga di Sidangoli waktu itu. Jadi ternyata berharap bahwa ternyata Sidangoli akan jadi Sidangoli sudah. Jadi Sidangoli ya. Karena Sidangoli itu punya lahan yang cukup luas waktu itu. Ternyatanya terakhirnya Sidangoli pun akhirnya terjadi juga. Ya. Jadi Sofifi ini taruh di Sofifi dengan pertimbangan hal baru juga atau hal dekat. Jadi rentang semua kabupaten bisa itu. Jadi ini satu berkah yang Allah kasih bahwa Sofifi dia jadi bagaimana Sofifi ini dia harus jadi kota itu bagi saya tuh kita harus bikin pendekatan dengan hati. Cara Sofifi pendekatan dengan hati. Kan tidak terlepas Sofifi ini kan wilayah Kota Tidore Kepulauan. Kota Tidore ya. Jadi kita mau ambil langsung sana kan harusnya toh pemerintah ini jangan melepas bahwa jangan lupa bahwa Kesultanan Tidore wilayah ini. Ini wilayah dari Kesultanan Tidore. Jadi kalau mau ambil yang ini dengan hati ke sana aku bicara baik-baik yang ini. Artinya ini semua kan demi kemajuan. Ya. Saya pikir kalau bicara dengan hati, juga kan pasti punya dengan hati, pastilah. Kalau semua mau bakancing, kalau bakancing tunggu siapa? Toh? Ini karena jangan lupa bahwa ini kan wilayah. Jadi jangan orang beranggapan bahwa Tidore terlalu lepas. Tidore ini dong sulapas. Dari Kabupaten Halmahera Tengah, termasuk Kabupaten Halmahera Timur. Itu wilayah dari Kesultanan Tidore. Jadi untuk saya itu kalau mau dia jadi kota, ya itu harus dengan pendekatan hati, bicara dengan hati nurani supaya bagaimana kira-kira di sana wali kota Tidore itu biar mana ini orang wilayah nih. Kalau mau kemarin langsung mau baru dipaksa kalau dong santar mau juga kan pusing. Jadi itu harus pendekatan wilayah. Tapi kalau wilayah adat kan biar dia pemekaran jadi kabupaten lain tapi tetap dia masih jadi wilayah adat. Iya, dong wilayah. Apalagi ini kan macam misalnya Halting itu kan tetap dia masih masuk wilayah adat. Biar dia adat kan dia mekar sebagai kabupaten baru tapi dia masih masuk wilayah adat. Masuk wilayah ini kan wilayah adat. Kesultanan Tidore wilayah. Kita tidak boleh main capok-capok kembali ini terbisa. Kan harus ke sana. Kan mesti buju-buju toh Pak. Buju Pak Tidore. Kalau saya pribadi buju Tidore karena buju wali kota Tidore supaya bagaimana dong mau melepaskan ini itu dia cerita bagaimana bukan melepaskan ini. Berarti itu tergantung di DPR provinsi ya? Iya tergantung bagaimana DPR provinsi yang karena begini sekarang kalau luas wilayah Tidore ini kan istilahnya pendapatan dana alokasi umum DAU. Besarnya DAU itu tergantung dari besarnya wilayah. Nah sekarang kalau mau ambil nih dompe wilayah berapa banyak nih kalau sekali mulai dari Kayasa sampai di ini Nuku dari Kayasa sampai Nuku itu berapa puluh miliar sudah potong orang DAU itu. Nah untuk itu baru baku bicara dulu baik-baik. Mungkin mau langsung bilang silakan tapi potong video itu mungkin dong. Jadi juga mau pikir kurang daun. Jadi istilahnya pendapatan daerah itu kalau dia punya pendapatan asli daerahnya kecil, PAD-nya kecil berarti daunnya besar. Kalau punya pendapatan asli daerahnya besar berarti daunnya kecil. Itu pendapatan ini. Kebetulan saya mantan bendahara juga di DPR. Saya bendahara rutin. Jadi saya tahu.
Jadi jangan orang Jadi tadi yang Om tadi sebelum tadi Om nama siapa? Rasid Rasid dari alias Om Cido Om Cido dari Ternate. dari Ternate. Apa Rua? Orang Rua. Orang Rua. Ya. Jadi ini Om Cido dari Ternate Rua. Terus ini tuh ada cerita lain tapi karena Ya. tadi sempat dulu di sini. Minum kopi ya, minum Om Cido kopi. kemari Om Cido mau bercerita jadi baguslah kita juga suka bercerita barang ini. Jadi kita cuma mau ingin tahu saja. Dan tadi kan Om Cido sudah bercerita. Kita mau ingin tahu di masa Om Cido masih muda. Om Cido bilang kayak tadi tuh Ya. masih kabupaten tuh, Kabupaten Maluku Utara tuh. Kabupaten Utara. Kabupaten Maluku Utara di Ternate itu kira-kira dia berkembangan saat itu bagaimana sampai dia mekar jadi provinsi itu. Jadi Kabupaten Maluku Utara itu melahirkan kota Ternate. Iya, betul. Ya, kota Ternate. Jadi Kabupaten Maluku Utara itu dia melahirkan dua. Iya. Kabupaten melahirkan kota Ternate dan melahirkan provinsi Maluku Utara. Itu sejarah. Iya, iya, iya. Nah, karena kota Ternate itu dia sudah jadi apa nih kota madya, Kota Padang. mau tidak mau kabupaten induk Kabupaten Maluku Utara harus pindah. Harus pindah. Sehingga alternatif waktu itu kan kacau antara Bacan dengan Jelolo. Di Lolo. Sampai kantor DPR waktu itu tiap hari 1 minggu Bacan datang bikin tenda beribut, besok lagi Jelolo. Nah, hanya pertimbangan taruhlah di Bacan. Ya. Baca jadi apa baca? Nah, nanti pemilihan ibu kota kabupaten baru tuh bikin pemekaran, Bacan masuk wilayah pemekaran waktu Wilayah itu. pemekaran. Ya, wilayah pemekaran itu. Iya, iya, iya. Kan waktu itu daerah pemekaran. Nah, sehingga itu kalau pemekaran akhirnya kota Tidore hilangnya Kabupaten Halmahera Tengah pindah Weda Beda. di Haltim pindah sana di Mababuli. Buli, cocok. Itu wilayah dari Tidore pe wilayah Tidore dong so lapas. No, sekarang udah mau lapas so vivi lagi kondon dapat apa? Toh? Iya. Nah, ini bagaimana itu yang pemerintah pusat harus lihat. Harus lihat. Nih, tong mau ambil nih so vivi, tong kasih Tidore itu apa? Tidore apa? Kalau untuk saya pribadi diberikan apa istimewa ke daerah ini supaya dorang sendiri, toh Cocok. jangan dorang dilepaskan begitu terus tanpa ini utarakan mungkin lah. Siapa berani ambil kalau memang Tidore bertahan terus ntar bisa. Itu yang saya bilang kalau saya pribadi itu harus dengan pendekatan hati bicara hati lah supaya tong ke sana lah bagaimana. Dulu bercerita dengan juga bilang saya pertama sekolah juga. Bercerita dengan kalau dia bilang bagaimana supaya ini kalau semua bercerita di luar arena cara masuk ke dalam cara tahu semua bisa tahu mana. Ini orang pe wilayah. Tong mau baru-baru itu apapun ini adalah wilayah apa nih kota Tidore Kepulauan dong punya. Iya. Apalagi dong punya kesultanan di sana kan ada dia sama dengan Ternate. Kota Tidore itu dua pemerintahan, ada di dalam pemerintahan ini dan ada pemerintahan kesultanan, masing-masing punya struktur sama dengan di Ternate. Itu juga pemerintah tak bisa ini. Ada hal-hal yang ini mesti melibatkan orang toh, karena dompe wilayah ada. Itu mesti harus akui itu. Harus akui, cocok. Kadang-kadangnya orang jaga cara paham dong, jaga bicara, main enak saja di media sosial. Bilang dong ini cara mau lepas begini, mau bicara enak-enak, sangka lepas ini lepas tali, cara ada lah. Iya toh, Cocok. baru bicara. Orang sudah lepas, jadi mau lepas ini mesti baku bilang. Mesti ada kesepakatan dari Ya kesana. dari kesultanan dengan Pemerintah kota. wali kota. Kota. Dua ada di sana kong beribut ini gawang. Kalau saya sama sih Sama kemarin saja. dong tembakan sih model apa kalau mau bawa dia ke sana. Cocok. Memang ini harus panggil, kan harus undang orang pe wilayah toh. Itu ini wilayah ini dong pe wilayah. Cocok wilayah. Tuh bagaimana ambil hati tuh undang orang tuh mau ketarada atau kalau belum mau jangan tuh Yang paksa juga. Paksa juga. Pemerintah tidak berani mau ambil sikap kalau saya tidak berani. Kita lepas ini yang saya bilang mulai dari apa nih Dompe. Kayasa sampai Nuku. Iya, maksudnya apa? Dia tadi udah bilangnya. Iya, Dau. Karena Dau itu apa nih pendapatan Dau itu lebih besar termasuk dari luas wilayah itu wilayah. Nah sekarang kalau dong ke wilayah begini besar pengoni so ambil berarti harus foto nih Dau lebih banyak sekali dong. Tuh, Dau banyak sekali kurang.
betul mau kasih dari Nuku sampai ke Yasa. ke Yasa tuh. Mana mau ambil, mana mau kasih kurang dompe itu, nah itulah yang harus pemerintah. Cerdas mencermati itu. Jangan dorang kalau semua mau bakaras, saya pribadi akan tak bisa juga. Bukan saya mau apa, tapi karena saya bekas orang di pemerintahan, jadi tahu harus duduk, panggil. Cara boleh tom paksa lagi. Iya, orang ini kan nanti dompe hati mau baru tom boleh ini. Artinya sama-sama kasih maju daerah. Iya, maju daerah. Jangan di luar orang berasumsi pikiran bukan bikin cara begini. Coba nguni pemerintah harus lego dengan ini. Kesana bercerita kesana bercerita dengan wali kota Tidore supaya bagaimana dompe mau bagaimana. Jangan ini mau saja, tapi harus orang mau lagi. Kamu sih kau mau karena itu wilayah. Kamu bilang toh. Jadi itu yang saya bilang pendekatan Sofifi ini harus dengan hati. Kalau mau dia mbak kancing, dompe wilayah kong, mbak kancing tuh siapa? Artinya DP wilayahnya sudah strategis di tengah toh. Berarti kalau misalnya pertama tuh dong cek lokasi di berapa tempat, berapa titik. Itu pertama itu di Goal Jailolo itu terbisa juga. Terbisa untuk tempatkan di provinsi waktu itu. Habis itu ada kedua itu di daerah Dumdum ke sana masuk ke Belo sana. Berarti ini dia Halu. Mau masuk Halu. Dia Halu. Ya itu pun terjadi. Waktu itu alasan karena dia dekat dengan gunung Tobelo kan ada gunung. Oh, ada gunung api itu. Itu alasan itu terjadi. Ketiga balik Sidangoli itu. Sidangoli pun akhirnya batal juga. Lah muncullah Sofifi. Alternatifnya ditaruh di Sofifi dengan pertimbangan lintas kabupaten kota atau pas sudah sini. Nah itu yang sekarang tinggal bagaimana mau dia jadi kota itu yang saya bilang tadi pendekatan hati itu adalah musik ke sana baku puju Pak lagi baku puju Pak wali kota Tidore dengar dong mau apa dulu. Jangan ini mau bilang mau lepas ini tantang kalau begitu itu bahaya. Tapi kalau berarti kan Sofifi ini kan wilayah administrasi provinsi. Iya. Nah kalau untuk kalau untuk DP kota kan berarti kota Tidore itu. Dua. Ini kan masuk wilayah kota Tidore kepulauan. Toh? Tuh baribut ini semua di Kalauan nih. Tidore. Orang di wilayah itu masuk wilayah. Tapi kalau misalnya prediksi ini kalau misalnya Sofifi ini Antolia sekarang nih kira-kira akan sampai kapan kayaknya orang-orang mulai sadar dan Sofifi harus jadi kota itu kira-kira butuh berapa tahun lagi? Saya tak bisa mau bilang dia kalau cerita membangun kota Jakarta itu dibangun 70 tahun loh. 70 tahun. Mulai dari Surakarta, Batavia, Jayakarta, habisnya kamar terakhir jadi Jakarta. Itu Jakarta juga dibangun 70 tahun loh baru jadi kota metropolitan. Jadi membangun sebuah kota tidak semudahnya itu. Ya. Nah, tapi kalau tong lihat tuh ikuti di media sosial itu kan sempat Ibu Shirley bilang di satu podcast Ibu Shirley bilang kalau tong mau dorong pemekaran kan agak lama. Terus dia masalah di undang-undang lagi tuh yang ada undang-undang yang 2000 itu kan masih butuh waktu lama. Iya. Nah, Ibu Shirley bilang kalau boleh daerah ibu kota ini harus dia dapat biaya khusus dari pemerintah provinsi. Iya. Biar dia ada dana sendiri untuk kelola wilayah ini. Iya. Ini cerita pertama waktu ini Sofifi ini karena DP status kan kecamatan desa dan kelurahan DP status kelurahan. Jadi kalau status itu orang tidak bisa dapat bantuan pusat. Ya, dia terdapat dana transfer pusat. Iya, betul terdapat. Jadi sejarahnya kantor gubernur dan kantor DPR waktu itu perannya
Pak mantan gubernur Pak Haji T. Permain. Begitu. Teh permain. Ya, ini yang bangun ini perkantoran ini kan Pak T. Permain. Iya. Dia gandeng waktu itu apa nih badan anggaran DPR kabupaten Iya. bawa ke laut, terus dong bicara di kementerian, terus turunlah itu bangunlah ini bangunan. Jadi ini termasuk hasil tanda matanya Pak T. Permain. Pak T. Permain. Ya, kantor gubernur, Iya. kantor DPR, pokoknya Iya. kantor-kantor itu Pak Taipei. Iya, yang selama-lama nih. Ya, Pak Taipei lah. Baik lah. Iya, kepenyataan. Jadi kalau saya, Sterling, ya gubernur, jangan cuma bikin opini, tapi laksana. Yang toh. Iya. Jadi, Kan kemarin kan kalau misalnya Sile juga kan so baca kayak kemarin dong wakil presiden kan pernah turun sini nih. Turun di sana di Universitas Muncira itu. Oh iya, yang kemarin. Yang kemarin tuh. Kan lo suka sih dong. Saya, Kan nah, kan lo suka sih dong apa tuh yang orang ini. oh, saya, nah, Kan lo suka sih dong apa? Insyaallah ke depan. saya ini Odin, saya nih teman sekolah dari SMP sampai SMA. Tahu dulu saya tulisannya. Saya berteman dengan Tidore dengan saya. Oh, teman. Dari SMP, saya berteman di SMP dan SMA berteman. Tapi insyaallah ke depan. Iya. Berjuang lah. Tuh satu umur sudah. Saya dengan satu umur. Saya juga. Satu umur dengan sudah saya. Saya jubi-jubi. Saya pejubi-jubi. Ini bariku dan bakarai. Sama jalan. Saya. Jadi yang kemarin itu kan apa lo suka sih itu terus kan mungkin Ibu Shirley berpikir kayak untuk dorong pemekaran itu butuh waktu sangat lama. Kon dia bilang di situ, Bu bilang apa kayaknya kalau untuk itu mau dorong untuk pemekaran ini masih lama. Tapi kalau untuk itu mau dorong anggaran tersendiri untuk Subibi sebagai kota provinsi itu bisa. Iya. Gitu. Tapi tergantung persetujuan dari Menteri Keuangan tuh. Iya, Karena kalau mau. selama ini provinsi Subibi belum ada dana sendiri. Belum. Sampai saat ini nih. Iya. Belum ada dana sendiri. Karena dia status itu yang saya bilang tadi dah. Sedangkan kalau untuk pemekaran itu ini ibu kota induk atau kabupaten induk harus bikin bangunan yang untuk persiapkan untuk pemekaran. Iya. Jadi tidak usah tong mau cerita dengan undang-undang dan segala macam orang di wilayah Itu akan makan lama lagi. lama. Ini bakancing dong sana bakancing Bakancing apa? lagi. Artinya saya bukan berarti mau kasih kecil, bukan. Iya, betul. Cuma karena orang di wilayah, tong harus berpikir bahwa ini orang di wilayah pemerintahan. Ini kan wilayah Kota Tidore kepulauan orang di wilayah. Tong mau berkuar-kuar di sini pun kan perairnya juga DP. Ya, keputusan ada di laut. Keputusan juga ada di laut. Iya. Pak, tong mesti ke laut. Di laut ada wali kota, tong ada eri, tong juga ke wilayah. Iya. Tong bikin gimana? Terus kedua putusan yang ada di laut ini ada di pusat. Iya. Betul berhibur sini tapi kalau pusat tara bolong kasih keluar Iya. ini peraturan pemerintah toh. Berarti tong tara bisa bikin apa-apa. Tidak bisa bikin apa-apa. Bukan berarti bah tong kasih kecilkan pakai ini orang, jadi bukan cuma itu. Iya. Sebenarnya kalau saya tidak perlu mau beribut-beribut itu. Beribut-ribut. Bagaimana kong dengan hati, bagaimana kira-kira di depannya ke depan ini tong bicara bagaimana. Iya. Supaya tong dengar dulu punya maunya bagaimana tuh pemerintahan kota Pak Ayaheri di kota juga mau bagaimana tuh mesti dengar juga lah tuh masuk dari orang dulu jantung cuma bateri di luar dong sana medong bawa bilang lah orang ke wilayah tuh baribut orang ke wilayah Wilayah. itu cerita undang-undang Semua persetujuan pemekaran kan tergantung wilayah induk. Karena Ya itu itu. persiapan. itu indung
Itu kan wilayah kan ke orang sana. DPR sampai wali kota dan apa wali kota dan DPR ini tuh pemerintahan. Jadi itu harus bagaimana sinerginya pemerintah provinsi, pemerintah kota Kepulauan, apa nih kesultanan DPR Tidore juga, toh belum lagi dengan kesultanan itu orang di wilayah duduk tuh waktu bicara toh dari hati ke hati supaya bagaimana Iya. kalau semua bu bikin wacana-wacana di luar itu nanti bikin persoalan tambah Besar. ya. Tambah kayak macam artinya kayak kemarin tuh Nah, kayak kemarin yang demo waktu apa tuntut pemekaran dan demo cara mau pemekaran iya. demo kemarin itu juga kan kalau tong lihat kan masyarakat juga yang jadi Iya, nanti yang jadi masyarakat masalah tuh ya. masyarakat Masyarakatnya nanti berkota tuh. masyarakat yang ada di Pulau Tidore bagaimana yang ada di Halmahera sini Ya. juga jadi masalah. Me Sofibi ini kan orang Tidore, toh. Iya iya iya. Me orang dari sana kemari saudara. Iya, iya. Ini hidup di wilayah ini. Iya. Jadi tinggal bagaimana baku atur dengan baik bagaimana bahwa supaya dengan saya bilang tadi dengan hati bagaimana untuk ke Iya. depannya. Kalau bicara baik-baik pastilah toh. Pastilah ada DP jalan. Ada pejalan, tidak mungkin lah. Apa mungkin pernah ada orang yang sana beku bicara dengan kah belum Tioto sana panggil tentu harus melibatkan pemerintah Kota Tidore yang punya Tidore. otoritas wilayah kekuasaan Kekuasaan. terhadap orang. Cocok. Dan tombak kancing nih kalau dong bawa sana tombak kancing dong lebih tombak kancing orang di wilayah nih. Orang di wilayah. Pilih baik tombak dia lah nanti dong di sana hati bagaimana lah. Iya karena kalau misalnya pemekaran itu otomatis harusnya dari apa dari DPR kasih ajukan di apa di wali kota baru wali kota ajukan di provinsi. Iya. Karena di sana juga kan ada punya DPR. Toh ada Dan DPR Kota bisa Tidore ya. bisa bantah sampai di Mesti situ. juga orang kan kebijakan rekomendasi toh dari Rekomendasi. DPR orang, DPR Kota Tidore. Cocok. Apa dong mau bikin rekomendasi itu? Toh apa juga pemerintah Kota Tidore dalam ini dong akhirnya mau itu, nah itu yang harus duduk bercerita, Coba cerita. panggil untuk membicarakan itu.